Ya, jumpa lagi di channel Anom Gusti, channel yang menyajikan berita-berita terupdate dari sosial, politik, budaya, ekonomi, bahkan sepak bola. Ya, ya, hari ini beberapa hari ini saya mungkin terlalu banyak sekali kesibukan sehingga bahasan pada video kali ini bahasan yang ringan-ringan saja ya teman-teman sekalian. Nanti setelah kesibukan saya selesai, kita akan kembali membahas isu-isu atau pengetahuan-pengetahuan sharing knowledge yang lebih mendalam kembali ya tentang materi-materi hukum, statistik dan lain sebagainya. Yang tentu saja sudah banyak request ke saya untuk apa menyajikan materi-materi yang menarik ya. Nah, untuk kali ini materi simple ya. Ini salah satu topik yang sebenarnya up to date karena hari Minggu yang lalu itu merupakan menurut saya ini adalah puncaknya penurunan performa dari tim Manchester Blue atau Manchester City. Ya memang dua Manchester ini musim ini mengalami penurunan yang sangat drastis, terutama Manchester United ya, dengan pelatih barunya Ruben Amorim yang masih belum menemukan bentuk performa terbaiknya. Mungkin musim depan akan ada perubahan, tapi menurut saya musim ini MU akan sulit bisa beranjak ke papan tengah ataupun papan atas. Sudah jauh ya. Bahkan Manchester United ini sekarang sudah harus bersaing keluar dari zona degradasi karena posisinya sudah mendekati posisi zona degradasi di klasemen Liga Inggris. Tapi fokus kita pada video kali ini adalah membahas penurunan performa dari tim Manchester City. Ya, saya akan memberikan bahan tayang yang memudahkan teman-teman untuk bisa memahami penjelasan saya seperti biasa ya. Ya, saya menganalisa teman-teman sekalian ada 5 penyebab kenapa performa Manchester City ini mengalami drop yang sangat drastis. Kita tahu ya, kita tahu Manchester City ini pernah menjuarai Liga Inggris 4 kali dalam 5 musim ya di bawah kepelatihan di bawah taktik jitu dari Pep Guardiola. Tapi musim ini 2024 2025 Manchester City mengalami performa penurunan yang drastis. Baru-baru ini mereka tersingkir dari Liga Champions dikalahkan Real Madrid dengan agregat skor 6-3. Kemudian minggu depannya Manchester City dikalahkan oleh musuh bebuyutannya selama 3-4 tahun terakhir, yakni Liverpool di kandang sendiri. Ini menurut saya merupakan suatu titik puncak ya, titik puncak gunung di mana Manchester City ini memang butuh butuh perbaikan. Nah, kita dalam video ini akan membahas 5 penyebab penurunan dari Manchester City. Yang pertama, cederanya pemain kunci. Siapa pemain kunci itu? Iya, betul. Rodri. Jadi absennya Rodri sebagai pemain vital di lini tengah ini berdampak sangat besar pada stabilitas serta efektivitas tim. Cedera Rodri ini memang sudah cukup lama ya dari bulan September yang lalu. Ini sangat benar-benar membuat lini tengah Manchester City ini kehilangan penguasaan bola. Makanya strategi tiki taka, penguasaan bola, ball position ini seakan-akan hilang karena ruhnya atau otaknya itu ada di Rodri. Jadi Rodri ini mampu memberikan kontrol, memainkan tempo, menguasai bola sehingga aliran bola tiki taka yang diterapkan oleh Pep Guardiola ini berjalan dengan lancar. Nah, kehilangan Rodri sejak bulan September inilah merupakan salah satu penyebab kenapa Manchester City ini mengalami drop performa. Ini yang pertama dari sisi Rodri. Yang kedua, adanya ketergantungan pada pemain-pemain yang sudah senior ya, atau bisa dibilang pemain yang di atas 35, 34 tahun ya.
Ya, di sini ada Gundogan, ada Jack Grealish, Kevin De Bruyne, ada Kyle Walker yang sudah pindah ke AC Milan ya. Ya, karena pemain-pemain ini menurut saya sudah peak performanya ini sudah habis. Ya, peak performanya sudah habis. Sehingga untuk mengangkat Manchester City ini terus berada di atas ini tidak bisa. Ya, tidak bisa karena kenapa? Ketika usia pemain senior ini sudah mengalami di atas 33, 34, ini pemain ini akan rentan cedera. Yang kedua, permainannya juga tidak stabil. Staminanya sudah mulai menurun. Kreativitasnya sudah menurun dan lain sebagainya. Dan pemain-pemain senior ini masih dimanfaatkan oleh Pep Guardiola untuk bisa menjalankan skemanya ya. Nah, karena ketergantungan terhadap pemain senior ini membuat Manchester City ini seperti kereta yang sudah tua ya, sudah tidak mampu lagi bergerak dengan kecepatan penuh gitu. Ini dia penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga ini adalah kurangnya regenerasi squad. Oke, Kyle Walker pindah ke AC Milan. Penggantinya siapa? Rico Lewis. Apakah Rico Lewis sepadan dengan kemampuan Kyle Walker? Jauh, jauh. Jadi perbedaannya itu seperti dua tingkat ya. Masih jauh. Artinya apa? Artinya regenerasi skuad yang direncanakan oleh Manchester City ini gagal, ya, gagal. Gagal sekali. Manchester City ini tampak lambat dalam melakukan regenerasi pemain. Sehingga ada juga pemain-pemain yang potensial justru dilepas ke klub lain seperti misalkan Cole Palmer. Itu merupakan pemain yang menurut saya generasi yang bisa mengangkat sebetulnya. Ketika Kevin De Bruyne ini sudah afkir atau sudah tua, seharusnya Cole Palmer ini akan naik ya, akan bisa membantu Manchester City untuk tetap mengalami masa jaya. Tapi kenapa? Kenapa? Justru ketika Cole Palmer ini dijual ke Chelsea, Cole Palmer menjadi pemain utama Chelsea yang mencetak banyak gol, mencetak banyak assist. Jadi seperti itu. Jadi Manchester City ini kekurangan pemain muda yang sepadan dengan pemain-pemain yang sudah senior ya. Jadi tidak adanya regenerasi squad. Yang keempat, ini masalah taktik dan strategi ya. Jadi ini masalahnya Pep Guardiola. Jadi pendekatan permainan yang sebelumnya dominan ya tiki taka, ball position ini mulai dipertanyakan efektivitasnya. Apakah dengan semakin banyak menguasai bola itu semakin efektif untuk bisa mendapatkan kemenangan? Ya, semakin banyak kita menguasai bola sebetulnya semakin banyak peluang kita untuk melakukan kesalahan. Dan inilah yang terjadi pada Manchester City. Dan Pep juga mengakui ya bahwa strategi ball position yang dia terapkan mungkin perlu disesuaikan dengan dinamika sepak bola pada saat ini. Di mana saat ini adalah banyak sekali strategi yang melakukan direct football ya. Direct football dari lini belakang, dari kiper hingga ke depan. Seperti itu. Ya, ya mirip-mirip strateginya Jose Mourinho ya. Di mana mereka itu di mana dia itu melakukan direct ya dari lini belakang back tanpa melewati lini tengah langsung ke lini depan ya begitu. Jadi mungkin perlu ada penyesuaian ya dari Pep ini untuk bisa memainkan skema yang apa namanya yang mengikuti perkembangan dinamika sepak bola terbaru. Yang kelima, ini adanya tekanan mental dan kepercayaan diri. Jadi semakin performa ini setiap minggu kalah seri tanpa ada kemenangan, tentu saja ini merupakan menjadi sebuah serangkaian hasil negatif dan tentu saja akan mempengaruhi moral dan kepercayaan diri tim. Nah, tekanan untuk mempertahankan performa puncak setelah kesuksesan bertahun-tahun ini dapat menyebabkan suatu hal yang disebut stres atau strain dan tentu saja mempengaruhi konsistensi permainan dari pemain-pemain Manchester City. Ya, jadi itu Bapak Ibu teman-teman yang menonton channel ini lima analisa yang saya riset ya
Mengapa Manchester City, tim yang 5 tahun ini dieluk-elukan sebagai tim yang memiliki permainan yang indah, memiliki pemain-pemain top ya, ada Haaland, ada Phil Foden dan lain sebagainya ya. Sekarang ini mengalami performa yang buruk, yang permainannya juga jelek, membosankan sekarang ya. Jadi 5 hal itu yang saya sudah analisa dan saya riset ya. Mudah-mudahan ini menambah perspektif teman-teman dalam menganalisa kenapa Manchester City mengalami penurunan gitu. Baik, itu simpel-simpel saja dari saya. Jadi setelah saya selesai dalam tugas-tugas saya dan bisa membuat lagi video yang lebih berkualitas, pasti akan saya buat untuk teman-teman penonton setia channel Anam Gusti. Baik, sekian untuk video kali ini. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua.